Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicoy TV. Di video kali ini saya akan membahas kasus penipuan terbesar di dalam sejarah dunia perbankan yang melibatkan dana sekitar 242 juta dolar atau kalau dirupiahkan itu mencapai 3,5 triliun rupiah. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Yuk kita langsung bahas saja. Otak atau dalam kasus penipuan ini adalah seorang pria yang bernama Emmanuel Nude. Siapakah Nude ini? Dia adalah seorang mantan direktur dari Union Bank of Nigeria. Latar belakang inilah yang menjadi modal utama untuk memuluskan aksi penipuannya. Dalam menjalankan aksinya tersebut, Nude tidak sendirian. Dia bekerja sama dengan beberapa orang terdekatnya supaya rencana penyamarannya tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, singkat ceritanya, Nude pun menghubungi Nelson Sakaguchi, yaitu seorang direktur dari Bank Banco Noroeste yang terletak di Brazil. So, ceritanya si Emmanuel menelepon si Sakaguchi. Halo Nelson, perkenalkan saya Paul Ouma, Gubernur Central Bank of Nigeria. Ini loh, di negara saya ini lagi ada planning untuk mendirikan airport terbaru di ibu kota kami di Abuja. Apakah bank Anda tertarik untuk ikutan invest? Ntar kalau misalnya deal, saya kasih Bapak komisi 10 juta dolar. Nah, kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Nah, si Nelson Sakaguchi yang terpancing dengan komisi 10 juta dolarnya pun langsung gelap mata. Ya, gimana gak gelap mata ya? 10 juta dolar kalau dirupiahkan itu sekitar 150 miliar rupiah. Jumlah yang amat sangat luar biasa gede ya. Mungkin seumur hidup kita bekerja pun nggak bakal menyentuh angka segitu. Jadinya Sakaguchi pun lantas mengiyakan dan masuklah ke perangkap si Nude. Nah, ceritanya selama periode 1995 sampai 1998, pihak Bank Banco Noroeste telah menginvest dana sekitar 242 juta dolar untuk airport yang tidak pernah ada ya, yaitu airport halusinasi. Kalau dirupiahkan itu sekitar 3,5 triliun rupiah. Wah, sakit nih orang bisa invest halusinasi begitu ya. Gak ngerti lagi dah gimana ceritanya si Sakaguchi ini kok bisa percaya banget sama si Nude. Aksi penipuan Nude ini pun hampir tidak terdeteksi sama sekali. Hingga sampai pada tahun 1997, Banco Santander, bank dari Spanyol, ingin mengakuisisi Banco Noroeste. Nah, sebelum kesepakatan terjadi, tim audit dari bank Spanyol pun mulai mengecek keuangan bank Brazil tersebut secara menyeluruh dan kemudian mendapatkan sejumlah kejanggalan. Dipanggillah petinggi-petinggi bank Brazil tersebut di dalam sebuah meeting. Pihak dari Spanyol mempertanyakan kenapa hampir dari setengah aset atau uang bank tersebut bisa ada di suatu rekening yang ada di Pulau Cayman. Cayman atau Cayman nggak tahu ya guys ya. Nah, sebagai informasi tambahan, Pulau Cayman ini pun sering dipakai oleh oknum-oknum dalam hal atau aksi pencucian uang. Pulau Cayman ini adalah negara dengan pajak terendah di dunia. Maka itulah sudah tidak aneh lagi kenapa orang-orang memilih untuk menyimpan uang di negara tersebut. Nah, balik lagi kita ke cerita utama. Petinggi Bank Banco Noroeste pun menyatakan bahwa uang tersebut sedang diinvest ke airport yang sedang dibangun di Abuja. Nah, setelah ditelusuri oleh pihak dari Bank Spanyol ini, hasilnya sudah pasti kita tahu ya bahwa saja airport yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada karena hanya akal-akalan si Nude. Nah, paniklah si pemilik-pemilik dari Bank Brazil tersebut. Namun mereka tetap bertanggung jawab atas kejadian tersebut dengan merogoh kantong sendiri sebesar 3,5 triliun rupiah untuk menutupi lubang tersebut atau aliran dana tersebut ya. Nah, walaupun demikian akhirnya Bank Banco Noroeste dilaporkan bangkrut pada tahun 2001. Akhirnya di tahun 2002 lah Presiden baru Nigeria membentuk suatu badan khusus untuk memerangi kejahatan finansial.
Tim investigasi Nigeria pun bekerja sama dengan Brazil, Inggris, Switzerland, dan juga Amerika Serikat untuk kasus besar ini. Setelah mempelajari kasusnya selama 2 tahun, di akhir 2004, Nude dan komplotannya pun ditangkap dengan lebih dari 100 dakwaan, mulai dari kasus penipuan hingga penyogokan. Pada awalnya, Nude pun masih bersikukuh bahwasannya dia tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa tentang kasus tersebut. Namun di tahun 2005, ada satu orang dari komplotannya yang mengakui perbuatannya dan segera dihukum 2,5 tahun penjara dengan denda 25 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 370 miliar rupiah. Walaupun satu dari komplotannya sudah mulai mengaku, si Nude pun masih bersikukuh dia tidak ada hubungannya dengan kasus penipuan tersebut. Malah dia mencoba untuk menyogok tim investigasi ataupun kepala dari tim investigasi dengan uang 75.000 US dollar. Nah, sialnya kepala investigasi tersebut menolaknya mentah-mentah dan malahan menambahkan dakwaan penyogokan tersebut ke list dakwaan dari Nude. Tak berhenti sampai di situ saja aksi dari Nude. Nude pun membayar orang untuk melenyapkan saksi-saksi yang bisa memberatkan dia. Dan yang lebih gilanya lagi, Nude pun terlibat dalam rumor untuk mengebom pengadilan. Nah, sakit bener nih orang ya. Nah, sementara itu di lain pihak, Nelson Sakaguchi pun tertangkap di Bandara John F. Kennedy di New York ketika hendak melarikan diri. Dan dia pun langsung diterbangkan segera ke Switzerland untuk mempertanggungjawabkan kelalaian atau penyalahgunaan kekuasaan. Berkat kesaksian Nelson Sakaguchi lah akhirnya Nude bisa dijerat dengan hukum yang berlaku dengan tuntutan maksimal 29 tahun penjara, beserta seluruh aset Nude akan disita dan dikembalikan ke korban. Namun anehnya dan entah bagaimana caranya, Nude pun terlepas dari penjara di tahun 2006 dan malah mengajukan gugatan untuk memulihkan aset yang disita dengan alasan bahwa sebagian aset tersebut telah didapatkan sebelum dia melakukan penipuan. Dan yang lebih anehnya lagi, Nude memenangkan gugatan tersebut dan mendapatkan kembali setidaknya 52 juta US dollar. Nah, setelah itu lama tak terdengar kabar soal Nude ini. Di tahun 2016 tiba-tiba aja Nude terlibat lagi di suatu aksi penyerangan terhadap suatu kota karena masalah sengketa tanah. Ada 4 polisi yang tertembak dan 1 pekerja konstruksi tewas di tempat. Atas tuduhan itulah Nude kembali dijebloskan ke penjara, namun lagi-lagi bebas pada akhir tahun 2016 dengan jaminan. Memang hebat ya nih orang ya. Keluar masuk penjara kayak hotel saja ini. Nah, setelah saya riset lagi kabar terbaru dari Nude ini, katanya kasus penipuan airport tersebut dibuka lagi pada tanggal 25 Februari 2021 dan masih bergulir terus sampai hari ini. Nah, itulah kasus penipuan terbesar dalam dunia perbankan ya. Memang agak sulit dimengerti kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi di suatu bank yang sudah besar ya guys. Ini Bank Noriste ini bukan bank yang kecil, itu termasuk bank besar. Kenapa bisa sampai lalai? Dan sebenarnya ada satu hal yang saya tidak masuk akal sama sekali ya. Kenapa pihak Bank Noriste ini tidak pernah mengirimkan orang atau tidak pernah mengecek di lokasi proyek apakah ada terjadi progres pembangunan dari airport tersebut? Itu kan agak janggal ya guys ya. Ya sudah deh, nasib pun sudah menjadi bubur, hal tersebut sudah terjadi ya. Mungkin ini bisa jadi untuk pembelajaran untuk bank-bank lainnya atau untuk kita semua yang mau berinvest ke depannya. So, video ini sampai di sini saja. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman. Semoga Anda semua diberkahi rezeki yang berlimpah. Saya Andres, mohon pamit dulu. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.